Halo sahabat, kembali lagi di channel Ternakpedia, channel yang siap mengedukasi kalian dengan info menarik seputar tips usaha ternak, bisnis, dan semacamnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar tak ketinggalan info menarik lain di setiap minggunya. Cara budidaya ternak jangkrik, pemuda ini raup omset 20 juta rupiah per bulan. Kelompok pemuda di kawasan lereng Gunung Raung, Kabupaten Jember, Jawa Timur sukses budidaya jangkrik jenis madu alam. Budidaya jangkrik madu alam cukup mudah, gunakan kotak kayu dan bekas bungkus telur sebagai sarana bertelur. Lalu beri pakan daun pepaya, batang pepaya, dan konsentrat. Hangatkan telur jangkrik madu alam dengan lampu hingga menetas dan berkembang besar. Jangkrik dapat dipanen 3 hari sekali dengan hasil 2 hingga 3 kuintal. Harga jangkrik madu alam antara Rp22.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Omset yang didapatkan mencapai 15 hingga 20 juta rupiah per bulan. Keunggulan ternak jangkrik. Jangkrik adalah salah satu jenis binatang yang memiliki suara nyaring di malam hari. Hewan dengan suara khas ini seringkali dijadikan sebagai pakan burung atau umpan pancing. Karena manfaatnya tersebut, jangkrik banyak dijual di pasaran dengan harga cukup tinggi. Dengan harga pasaran tinggi, kini banyak orang tertarik untuk menjadikan jangkrik sebagai lahan usaha. Apabila Anda juga tertarik, maka Anda perlu memperhatikan beberapa cara ternak jangkrik bagi pemula yang bisa dilakukan di rumah. Cara budidaya jangkrik untuk pemula. Jangkrik mungkin menjadi salah satu hewan yang jarang dilirik untuk dijadikan lahan bisnis karena bukan menjadi bahan makanan pokok manusia. Namun jangan salah, ternak yang satu ini bisa sangat menguntungkan. Oleh karena itu, agar berhasil meraup keuntungan, ikuti beberapa cara budidaya jangkrik berikut ini. 1. Menyiapkan kandang jangkrik. Pemilihan lokasi kandang jangkrik dan suhu lingkungan akan mempengaruhi hasil ternak nantinya. Jangkrik tidak tahan terhadap suhu panas, akibatnya jangkrik akan mudah mati karena mengering. Tiap saat musim kemarau dilakukan penyemprotan yang rutin atau dengan menutup peti dengan karung goni yang basah. Langkah pertama untuk memulai cara budidaya jangkrik adalah dengan menyiapkan kandang jangkrik. Menyiapkan bahan dapat berupa kardus, papan, atau triplek yang membentuk seperti peti. Gunanya agar jangkrik yang baru menetas tidak keluar dari kotak peti, dan jangan lupa untuk memberi lubang ventilasi di bagian atas. Selanjutnya, menempelkan isolasi dan memberi kaki atau jarak pada lantai pada ruang dalam peti. Gunanya agar jangkrik tidak merayap ke atas dan mencegah hama pengganggu. Untuk hasil yang lebih optimal, kandang jangkrik harus diletakkan pada ruangan gelap dan suhu berangin, serta dijauhkan dari sinar matahari, serta jauh dari keramaian. Perhatikan pula jangan sampai hama seperti semut masuk ke dalam kandang. Pasalnya, hama tersebut bisa merusak populasi jangkrik itu sendiri. Solusinya yaitu dengan memasang kaki-kaki. Pada keempat sudut kandang, kaki-kaki tersebut kemudian diletakkan pada mangkuk yang diisi air atau cairan anti hama lainnya. 2. Pembibitan jangkrik. Tiap saat pembibitan jangkrik, indukan atau sekurang-kurangnya jantan ternak jangkrik yang digunakan sebaiknya ditangkap langsung dari alam karena lebih agresif. Ciri indukan jangkrik yang baik biasanya memiliki antena atau sungut yang masih panjang, berwarna mengkilap, dan memiliki badan yang masih lengkap. Selanjutnya, pilih indukan yang tidak mengeluarkan air dan derikan yang keras serta memiliki permukaan sayap yang kasar. Cara membedakannya, jantan dan betina pada jangkrik biasanya terdapat pada jumlah ekornya. Biasanya jangkrik betina memiliki helai ekor yang lebih banyak dari jantan, yaitu 3 helai untuk betina dan 2 untuk jantan. 3. Pemeliharaan jangkrik. Inti dari cara budidaya jangkrik adalah cara memelihara jangkrik itu sendiri. Biasanya dengan cara membersihkannya terlebih dahulu, lalu mengoleskan peti dengan lumpur sawah. Zat yang terkandung dalam lumpur sawah mampu menyerap zat-zat beracun dari peti atau kandang. Setelah itu, ganti mangkuk air yang sudah disiapkan mengelilingi peti tadi agar selalu bersih. 4. Mengawinkan jangkrik. Mengawinkan jangkrik tidak selalu harus memasukkan jangkrik dewasa 1:1. Seperti hewan pada umumnya, namun sebelum mengawinkan jangkrik, peti harus dihias terlebih dahulu agar mirip dengan habitat aslinya. Selanjutnya dimasukkan dalam kandang yang berisi lebih banyak betina dengan perbandingan 1:4 ekor. Cara budidaya jangkrik selanjutnya dalam masa mengawinkan adalah menggunakan peti yang cukup besar, karena akan menampung bak pasir tempat pembuahan nantinya saat jangkrik betina siap dibuahi.
Cara mengawinkan jangkrik sampai bertelur adalah harus berasal dari spesies yang sama. Bila indukan jantan dan betina berbeda spesies, perkawinan tidak akan terjadi. Dalam kandang perkawinan, siapkan bak pasir atau tanah sebagai tempat peneluran. Selama masa perkawinan, jangkrik jantan akan mengeluarkan suara derik terus-menerus. Biasanya telur jangkrik akan diletakkan di dalam pasir. 5. Fase bertelur. Penanganan jangkrik yang bertelur adalah salah satu kunci keberhasilan budidaya jangkrik. Telur jangkrik akan menetas setelah 7 hari sampai 10 hari terhitung sejak perkawinan. Maksimal 5 hari setelah induk betina bertelur, pisahkan telur-telur tersebut. Hal ini untuk menghindari induk memakan telurnya sendiri. Untuk itu, segera tangani dengan baik. Pindahkan ke dalam kandang penetasan telur yang juga sekaligus pembesaran anakan. Warna telur yang telah dibuahi akan berubah dari bening menjadi keruh. Ciri telur yang akan menetas setelah 2 hingga 3 hari, yaitu warna telur akan berubah menjadi keruh dan biasanya setelah 5 hingga 6 hari, telur telah menetas. Dan perawatan untuk anakan jangkrik haruslah lebih diperhatikan, terutama kelembaban atau suhu. 6. Panen. Jangkrik sudah bisa dipanen setelah mencapai umur kurang lebih 30 hari. Ini terhitung sejak telur mulai menetas, jadi catat setiap tanggal panen jangkrik. Panen sendiri lebih kepada hasil yang didapatkan pembudidaya, baik jangkrik yang sudah dewasa atau telur jangkrik sudah dapat dijual. Biasanya telur jangkrik berharga lebih mahal dari jangkrik yang sudah dewasa. Telur jangkrik biasanya dijual lebih mahal dari jangkrik itu sendiri. Telur biasanya dijual kepada para peternak jangkrik pembesaran. Kamu juga bisa tawarkan pada penjual hewan atau menjadi distributor untuk harga bisa sesuai kesepakatan bersama. 7. Pencegahan penyakit. Biasanya penyakit jangkrik timbul dari daun yang berjamur karena suhu lembab. Oleh karena itu, untuk mengatasinya, gantilah daun setelah beberapa hari agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada budidaya jangkrik. Bila perlu, budayakan memberikan vaksin yang teratur, serta vitamin yang cukup untuk meminimalkan jangkrik terkena penyakit. Tips budidaya ternak jangkrik. Budidaya hewan tak lepas dari gangguan khusus budidaya jangkrik. Kamu bisa ikuti tips berikut ini. Hindari jangkrik dari tikus, kecoa, semut, dan laba-laba. Berikan makanan secara skala, karena jangkrik bisa menjadi kanibal bila ketersediaan makanan minim. Pemberian pakan untuk anakan berumur 1 hingga 10 hari adalah fur, terbuat dari kacang kedelai, beras merah, dan jagung kering yang dihaluskan. Anakan jangkrik bisa dikasih makan sayur-sayuran dan jagung muda jika sudah lewat 10 hari. Jaga kondisi kandang supaya tetap higienis dan bersih agar jangkrik terhindar dari penyakit. Kondisi kandang harus lembab dan gelap, buang pakan yang tersisa setiap hari, jangan sampai membusuk di dalam kandang. Kandang yang baru dibuat sebaiknya dicuci dahulu, jangan sampai masih berbau. Periksa air yang ada pada mangkuk atau kaleng pada kaki-kaki kandang, jangan sampai mengering. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar tak ketinggalan info menarik lainnya di channel Ternakpedia.